keresahan kita, mencerdaskan kehidupan bangsa itu loh. Dalilnya ke sana, saya rasa ke sana. Soalnya apa? Undang-undang itu jadi ideologi terkokoh di Indonesia kan ya. UUD 1945 itu mencerdaskan kehidupan bangsa lah, mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya negara kita harus memiliki pemuda-pemuda yang cerdas begitu. Itu untuk menjawab itu. Tapi terkadang ini loh, untuk membuat surat keterangan tidak mampu itu bukan hanya orang yang tidak mampu saja. Terkadang disalahgunakan oleh orang-orang yang mampu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia mendapatkan beasiswa gitu. Padahal orangnya mampu tapi dia mengajukan surat SKTM tersebut, ya diterima aja gitu kan. Padahal dia punya mobil ya, punya rumah. Dan ini juga perlu jadi kritik terhadap kita yang mampu gitu. Kalau kita sadar kalau emang kita merasa mampu, berikan hak itu untuk orang-orang yang memang membutuhkan beasiswa itu begitu maksudnya. Beda kalau dia melampirkan beasiswa prestasi. Kalau prestasi itu kan beda lagi urusannya. Dia harus melampirkan sertifikat bahwa dia pernah mempunyai prestasi. Ini kenanya di situ bisa. Tapi kalau misalkan beasiswa dalam tanda kutip untuk masyarakat yang kurang mampu, berikan itu kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu kritik juga sebenarnya. Terus selanjutnya apa itu kata-katanya? Sini ada, hai orang miskin janganlah pintar karena kami makin ganas dan liar. Itu tadi, kalau misalkan kita orang miskin itu dibungkam dengan tidak boleh mengetahui bahwa ada program kapitalisme dalam ekonomi misalnya, atau ada program sekularisme dalam pendidikan dan lain sebagainya macam. Kalau kita nggak tahu di situ, orang-orang yang memiliki kecerdasan di sana dia akan terus berkuasa. Makanya ini sebenarnya perenungan dalam bahwa ada apa di balik lagu ini. Ternyata ini kritik bahwa kita harus cerdas begitu, maknanya gitu. Kalau kita cerdas, kita nggak dibodoh-bodohi. Orang-orang yang berkuasa itu bisa kita balikan wacana. Ini artinya gini, kalau misalkan ini dipandang dengan teori wacananya Mr. Foucault yang genealogi kekuasaan ya, itu nanti gini, siapa yang memegang kekuasaan tertinggi itu adalah dia yang memiliki kekuasaan begitu. Misal kayak misalnya gini, di kampus ya, yang memegang kekuasaan tertinggi itu adalah dosen. Itu real. Soalnya apa? Karena dosen memiliki kemampuan dan gagasan yang mumpuni di depan mahasiswa. Dan beliau bilang A, bilang B, bilang C, kita percaya begitu. Ini pendidikan kayak gitu. Dan kita mau nggak mau manut. Soalnya apa? Itu gagasan. Kita nggak punya gagasan itu. Kalau kita punya gagasan, misal kita di sisi lain kita punya narasi bahwa A itu salah misalnya. Dosen menyampaikan A itu kurang tepat lah dan nggak salah ya. Nah, gagasan yang kita punya sebagai mahasiswa itu muncul. Oh Pak, saya nggak sepakat dengan apa yang jenengan sampaikan, bahwa saya membaca gagasan ini dari buku lain misalnya atau dari pengalaman lain. Itu nanti ada dialek, berdebat. Nah, posisinya ini adalah hai orang miskin janganlah pintar. Maka kalau misalkan kita pintar, kita bukan lagi nanti kaum miskin kayak gitu. Kita di sisi lain kita juga nggak bodoh begitu. Artinya orang-orang yang ingin berkuasa di negeri kita itu mengungkapkan gagasan mereka atau visi mereka untuk mengeruk kekuasaan dan lain sebagainya macam, kita bisa counter dengan narasi yang kita punya, perang wacana nanti di sana begitu. Itu kalau melihat dari genealogi kekuasaan Mr. Foucault. Kalau misalkan mau membedah teksnya ini. Nah, di sini juga ada kelanjutannya nih. Hai orang miskin jangan membaca supaya kami liar berdusta. Iya. Karena di sini saya sepakat bahwa ada narasi baca. Ini menganjurkan bahwa Pak Ihsan Sekuter ini itu juga sedang mengkampanyekan bahwa literasi itu penting. Artinya membaca itu menjadi tolak ukur kecerdasan. Saya pernah baca itu di postingan salah satu penerbit buku ya, saya lupa namanya itu. Jadi beliau tuh di situ di postingan itu mencantumkan bahwa gini, membaca adalah simbol kecerdasan. Begitu. Kalau di buku yang saya tulis, gagasan itu penting, bahwa kalau manusia itu berada dengan gagasan kayak gitu. Atau baca bukumu biar apa, biar gak bego kayak gitu kan dalam tanda kutip. Lah di sini ada kata baca. Kalau misalnya baca itu kan umum. Ya, di sini ya bisa bukan cuma kita membaca buku gitu kan. Artinya gini, semua orang itu bisa membaca. Kalau gini, seorang petani deh ya. Keluarga saya juga ada yang petani kayak gini. Saya pernah ikut waktu kecil itu kakek dari ibu itu kan petani. Nah, beliau tahu betul kapan harus nebar tanduran itu loh, tanduran padinya kapan harus ditebar, kapan harus dipupuk dan lain sebagainya macam. Ini kan beliau sudah membaca itu, artinya dari tahun ke tahun memang harus kayak gini. Kalau pengen pertaniannya hebat harus begini itu kan membaca. Nah di sisi lain,
kalau misalkan di sisi petani ya, nelayan sekalipun ya, nelayan itu tahu kapan udang-udang kecil itu atau rebon itu bisa ada di pinggiran dan dia nelayan pada saat udang itu ada. Kalau misalkan mau berangkat itu kan ngelihat, saya pernah juga kakek saya itu dari kakek dari bapak ya, dari ayah itu petani dulu. Beliau tuh pernah mau melaut pulang, ditanya kenapa, lagi nggak bagus cuacanya, nanti ada badai. Bener, malamnya hujan begitu. Padahal sore itu belum hujan. Dia bilang kok bisa keren gitu. Itu dulu nggak nyadar, tapi saya mikir berarti memang semua orang itu punya kecerdasan begitu. Nah, Pak Iksan Skuter ini menganggap baca itu adalah kita harus membaca segala arah. Artinya entah dari buku, entah dari fenomena, entah dari alam dan sekalipun itu beliau membaca ke sana. Kalau misalkan kita bisa membaca, merenungi, nanti misal kayak gini, ada penguasa yang datang ke negeri kita ingin mengambil ladang pertanian. Nah, para petani itu udah membaca bahwa kalau ini diambil kita mau makan dari mana dan lain segala macam begitu. Itu kalau misalkan kita sudah membaca situ, itu akan ada perlawanan begitu. Perlawanan bukan dalam arti kita menolak dan segala macam, enggak. Kita punya gagasan begitu. Gagasan lawan gagasan begitu. Nah, ini ke sana. Kalau kita nggak baca, kita akan ditipu terus dengan orang yang baca begitu. Bisa dibodoh-bodohi kayak korupsi merajalela, kita diem aja begitu. Mahasiswa pun sama harus baca. Iya, di kalangan mahasiswa pun sama. Iya. Kita membaca gagasan, kita punya idealisme itu dibentuk dari gagasan. Apa yang kita baca, kita bisa tahu bahwa hari ini kita ternyata ada di circle hedonisme. Berarti kita sedang apa kita hari ini? Apakah kita ini di circle hedonis atau pragmatis misalnya kayak gitu? Atau kita lagi di posisi bucinisme misalnya kayak gitu? Itu kan perlu baca kayak gitu. Dan kalau nggak baca ya apa yang mau kita gagaskan begitu. Nah, ini Pak Iksan Skuter itu mengkritik bahwa ayolah begitu, literasinya digagas lagi. Kalau dari teks yang di karya dengan ini saya luar biasa. Saya suka, saya muter lagu ini saya suka. Ini untuk kritik bahwa ayolah kita itu harus sadar begitu. Bahasanya kita harus sadar. Kita itu udah miskin begitu. Jangan sampai kita bodoh. Nggak apa-apa miskin tapi cerdas begitu. Terus kita itu jangan bodoh. Percuma kalau misalkan kita kaya tapi kita bodoh, juga nanti akan dibodoh-bodohi orang begitu. Begitu. Ini kritik aja sih sebenarnya yang dari lagunya ini luar biasa. Terserah teman-teman mau percaya, mau sepakat atau enggak. Kita tidak mewacanakan hari ini bahwa ayo lo ini kita harus sepakat dengan apa yang kita sampaikan, enggak. Terserah teman-teman mau baca. Ini kita membaca dengan teori-teori ya tadi ya. Dengan real, bukunya ada. Kalau misalkan mau membaca pakai kritik analisis itu ada di bukunya Pak Romo Haryatmoko itu, namanya analisis wacana atau wacana kritis itu ada kayak gitu. Atau mungkin dengan teori hermeneutik, dengan bukunya Pak Budi Herdiman itu juga ada. Terserah teman-teman mau berang. Ini kalau mau dibaca pakai teori semiotik atau teori simbol, maknanya dapat juga dalam lagi. Tergantung teman-teman mau membacanya dari mana. Atau mungkin teman-teman seni juga ada teori-teori tentang seni begitu dan lain sebagainya macam. Terus gimana lagi? Ya. Kayaknya kalau kita bahas seluruhnya bakalan lama juga nih. Bener. Mungkin kita bahas ini dulu ya untuk intronya aja terlebih dahulu ya. Untuk refnya mungkin kita bisa di season selanjutnya. Bisa. Ya kan? Bisa. Saya punya harapan bisa juga ini kita nantilah kalau seandainya ada kesempatan kita bisa silaturahim dengan Pak Iksan Skuter, kita bisa tanyakan langsung dengan judul-judul lagu beliau itu yang luar biasa itu. Ada yang lagunya yang tentang bingung. Manusia menjadi manusia itu ternyata masalah buat manusia lain, itu juga perlu. Nanti kita bahas lagu yang itu. Itu luar biasa. Saya juga salah satu ya mungkin terinspirasi lah dari lirik lagunya beliau ketika denger, oh ini bener-bener nyampe maknanya itu sampai ke kita bahwa ini lagu bukan sebenarnya bukan beliau buat lagu itu bukan untuk ya udah dibuat aja, enggak. Beliau menyampaikan makna, ada yang ingin beliau sampaikan begitu. Dan ini pun maksudnya bukan hanya untuk satu kalangan saja gitu, bukan untuk ya kalau contoh di sini ya, ini merujuk kepada orang yang berkuasa ke orang yang miskin pun gitu, biar kena semuanya kena. dapat. Artinya itu tadi biar kami bebas untuk menipu. Artinya ayolah yang punya gagasan, yang punya kekuasaan jangan sampai menipu orang-orang yang lemah. Harus saling bersinergi begitu. Dan yang orang lemah pun seharusnya ya dia juga pun sadar, ternyata kalau gua kayak gini terus bakalan
nggak maju-maju Betul, gitu. betul. Ya. Dan ini mungkin penutup ya, penutup. Kalau misalnya kita membaca ini dari teorinya ini, apa namanya, teori sosial ala Auguste Comte, itu tentang fungsionalisme, kayak apa namanya, fungsionalisme. Jadi semua itu memiliki peran. Ya. Kita yang orang awam, peran kita di dunia apa gitu, di bumi atau di tatanan sosial masyarakat itu apa fungsinya begitu. Nanti misalkan para penguasa juga punya fungsi. Lah, teori keseimbangan ini biar terjadi tatanan sosial yang mutu gitu. Artinya terjadi adanya keseimbangan bahwa orang kaya itu juga sama butuh orang miskin juga sama butuh orang kaya, karena kita makhluk manusia itu kan makhluk sosial, saling membutuhkan begitu. Nah, teori ini sebenarnya ini kalau mau dibaca pakai teori yang tadi fungsionalisme, itu seolah-olah kita diajak bahwa ayo kita saling bekerja sama begitu. Jangan yang bodoh tetap tidur nyenyak, tetap bodoh, tidak mau membaca, yang kaya tetap menipu. Kalau misalkan kita baca pakai teori itu, kita sama-sama harus, yang miskin sadar, yang kaya juga sadar, dan memberikan peranannya dalam tatanan sosial itu harus begini begitu. Oh gue punya duit, orang banyak masyarakat sekitar kita yang miskin, apalagi lagi pandemi, PPKM juga diperpanjang kan kayak gitu, semua lagi pada sulit. Ayo nih, ada dana sekian, apa yang mau digagas gitu. Misalkan yang kena PHK, orang-orang yang punya usaha mandiri dengan omset yang ratusan juta misalnya, ajak, kamu butuh kerja, ayo sama saya, udah gini, nanti saling bekerjasama dan lain, itu akan terjadi keseimbangan. Dan itu yang harusnya yang harus kita gagas, bahwa Indonesia itu ada di situ, Bhinneka Tunggal Ikanya kita mainkan gitu. Artinya kita implementasikan Bhinneka Tunggal Ika kita kayak gitu. Itu sih sedikit mungkin dari tadi itu kesimpulannya, bahwa lagu ini kritik juga pesan yang ingin disampaikan Pak Ihsan Sputer, yang kalau kita baca ya, bahwa ayolah sama-sama kita merenung bahwa hidup kita ini punya tanggung jawab, punya hak yang sama begitu. Itu aja sih. Ya, baik. Ya, terima kasih sahabat kita Presiden Angkringan Baca 17 Tegang banget atas ininya Bang. Ilmunya. Enggak ilmu ini, cuman ya kita bacotan aja. Ya, semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Lain waktu kita akan bertemu lagi, kita akan membahas lirik selanjutnya itu pada ref lagu Teruslah miskin, teruslah bodoh. Nah, nanti kita selanjutnya akan membahas di refnya. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.